Manggarai Raya ini khususnya Manggarai Timur, Manggarai dan bahkan Manggarai Barat itu kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu begitu tinggi. Bahkan di Manggarai Timur dalam 1 bulan terakhir ada 3 memang begitu. Nah, mungkin yang pertama dulu bagaimana tanggapannya Mama soal itu? Ya, jadi begini, yang namanya kekerasan terhadap perempuan dan anak apapun bentuknya itu harus dihentikan. Kalaupun ini sekarang terjadi dan kalau kita bilang tentang peningkatan, pertanyaan besarnya itu adalah apa yang salah di kita? Karena ini kan bukan baru, ini kan sudah lama terjadi dan kita semua berkomitmen untuk itu tidak boleh terjadi. Berarti ini kan ada kemunduran di kita. Kalau dalam perkembangan dan dunia yang modern ini, tapi justru terjadi tindak-tindakan yang bagi saya itu tindakan primitif. Kalau melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Yang kedua itu, dalam konteks ini, untuk yang namanya mengupayakan untuk tidak boleh ada kekerasan terhadap perempuan dan anak itu bukan hanya diperjuangkan oleh perempuan. Tapi sekarang justru laki-laki yang harus berbicara tentang hentikan atau stop kekerasan terhadap perempuan dan anak. Itu menjadi penting. Jadi kita mendiskusikan banyak hal, tetapi saya menganggap bahwa ada kemunduran di kita. Kita menganggap bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak itu hal biasa. Tetapi sebenarnya itu meninggalkan sebuah trauma yang panjang untuk baik perempuan itu sendiri, karena dia menjadi bagian yang akan mendidik anak-anak ini untuk menjadi penerus kita ke depan. Jadi bagi saya kuncinya itu adalah stop kekerasan terhadap perempuan dan anak, tapi itu harus dimulai dari dalam keluarga dan harus dilakukan oleh kita semua. Seluruh elemen itu harus bergerak bersama-sama. Yang ketiga itu tidak boleh ada memberikan perlindungan terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan supaya ada efek jerah. Nah, kadang-kadang memang dalam keluarga ada banyak pertimbangan ketika terjadi kekerasan terhadap perempuan. Faktor permisifnya menjadi kuat, faktor pemaafnya menjadi kuat, tetapi itu tidak menjadikan efek jerah. Harus ada efek jerah. Kalau kesadaran itu tidak ada, berarti hukum itu memang harus ditegakkan gitu. Itu kuncinya saja. Mama, ada beberapa kasus, misalnya saya ambil contoh di Mabar saat ini, ada juga kasus kekerasan terhadap perempuan, bahkan anak di bawah umur. Jadi lamban prosesnya di kepolisian begitu. Ya, itu yang justru kita bilang bahwa kalau semua tidak punya kesadaran untuk menyelesaikan ini, tentu itu menjadi soal besar gitu loh. Makanya kenapa semua elemen itu harus bekerja, semua stakeholder harus bekerja bersama-sama, termasuk aparat penegak hukum. Harus betul-betul bertanggung jawab, karena kalau kekerasan terhadap perempuan dan anak itu bagi saya itu kejahatan kemanusiaan gitu loh. Jadi jangan berpikir, kekerasan terhadap perempuan dan anak harus juga dipikirkan bukan hanya kekerasan fisik, tapi kekerasan verbal juga sering kita lakukan, dan itu karena tidak ada punishment kita menganggap itu biasa, dan kita selalu bicara pada fisik. Nah, kita meminta juga untuk aparat keamanan, mari kita fair. Mari kita harus menegakkan aturan untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak. Mungkin hari ini tidak terjadi pada kita, tetapi bisa saja itu kejadian akan terjadi pada kita. Dan bagaimana rasa kita ketika saudara perempuan kita, anak-anak perempuan kita mendapatkan kekerasan itu. Kalau memang kita tidak mau ada pada penegakan aturan, mari kita memakai rasa ini untuk kita bisa tahu bahwa kalau itu kejadian pada kita, betapa sakitnya kita untuk itu. Tapi tentu aturan harus ditegakkan. Nah, kita minta aparat keamanan untuk harus fair, harus betul-betul bertanggung jawab untuk bisa melakukan itu. Tidak boleh ada rasa yang membuat ketidakadilan bagi korban. Gitu. Ada mungkin pesan buat pemerintah setempat supaya lebih serius lagi menangani soal kasus ini? Pemerintah, untuk saya bukan hanya pemerintah setempat. Semua kita harus bertanggung jawab. Memang terutama untuk dari pemerintah. Pemerintah kan pemegang kekuasaan untuk penegakan aturan, mensejahterakan rakyatnya, dan disitulah pemerintah harus lebih peka. Karena kalau terus-menerus terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak, tentu akan terjadi ketimpangan. Perempuan akan tetap ada pada posisi yang selalu ada pada tekanan. Dan itu juga akan merugikan pembangunan gitu. Nah, pembangunan itu semua ada dalam kita. Dan terutama untuk anak-anak ini pemilik masa depan. Kalau mereka sudah hidup dalam kekerasan, tentu mereka akan menjadi pelaku kekerasan. Kemungkinan untuk menjadi pelaku kekerasan baru ada pada mereka. Karena apalagi tidak terjadi pemulihan, healing terhadap apa yang mereka alami, itu akan sulit. Nah, kita menjadi penjaga anak-anak ini sebagai penerus. Kita sudah menikmati pada masa sekarang. Masanya mereka akan menikmati itu, dan kita bertanggung jawab untuk membuat dunia ini aman, membuat dunia ini baik untuk mereka sebagai pemilik masa depan. Itu penting. Dan pemerintah bertanggung jawab untuk itu. Kuncinya hanya itu, pemerintah bertanggung jawab untuk itu.
Oke, terima kasih Mama. Terima kasih Anda sudah menyaksikan tayangan video dari channel YouTube GBR News untuk edisi hari ini. Saya berharap Anda dapat menekan tombol subscribe di channel YouTube ini agar Anda selalu mendapatkan notifikasi informasi dan berita menarik lainnya di channel YouTube GBR News. Salam.